Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kahayansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 3 buah jurnal. Jurnal yang akan saya review pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, faktor risiko yang berperan terhadap gejala klinis KBS di Pondok Pesantren Darul Mukni Al-Maliki, Kelapa Nunggal, Cilengsi, Bogor tahun 2013 dan volume 8 halaman 58-69 dengan penulis Sumiati Bedah dan Emma Hermawati. Kemudian yang kedua ada respiratory allergy caused by house dust mites, what do we really know? Dan volume 136 halaman 38 sampai 48 dan penulis Moises A et al. Kemudian yang terakhir, jurnal yang ketiga yaitu The 2020 International Alliance for the Control of Scabies Consensus Criteria for the Diagnosis of Scabies, volume 183, halaman 808 sampai 820 dan penulis The Angelman et al. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian latar belakang dari beberapa jurnal yang akan saya review. Jurnal yang pertama yaitu skabies muncul bukan hanya karena satu faktor, tetapi disebabkan oleh multifaktor, seperti kondisi lingkungan yang padat penghuni termasuk pondok pesantren, personal hygiene, perilaku, sarana sanitasi, manusia sebagai host, dan karakteristik patogen Sarcopteryx scabiei, varian hominis, sejenis kutu atau tungau. Kemudian pada jurnal kedua, tungau debu rumah adalah sumber alergen utama dan penyebab signifikan dari rinitis alergi dan asma alergi. Kemudian pada jurnal ketiga, yaitu skabies adalah penyakit kulit parasit umum yang menyebabkan morbiditas yang cukup besar secara global. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan mereview pada bagian tujuan penelitian untuk jurnal pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan gejala klinis skabies. Kemudian pada jurnal kedua, bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara tungau dan subjek manusia pada tingkat populasi, individu, dan molekuler. Kemudian jurnal ketiga, tujuan untuk mengembangkan kriteria konsensus untuk diagnosis skabies umum yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi. Oke, baiklah. Selanjutnya, saya akan mereview pada bagian permasalahan dari jurnal yang pertama. Penyakit skabies yang terjadi di pesantren perlu mendapatkan perhatian karena tingkat penularannya yang sangat tinggi. Kemudian pada jurnal kedua, tungau debu rumah atau HDM ada di mana-mana secara global di habitat manusia dan merupakan faktor penting yang mendasari rinitis alergi dan asma alergi. Jurnal ketiga, skabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh Sarcopteryx scabieifer homini, ekstoparasit, khusus manusia berukuran sekitar 0-4 mm. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan mereview pada bagian metodologi penelitian. Pada jurnal pertama, penelitian ini menggunakan metode cross-seksional. Kemudian pada jurnal kedua, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dan pada jurnal ketiga, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan mereview pada bagian pembahasan pada jurnal pertama. Hubungan variabel independen dengan gejala klinis dari skabies. Untuk variabel pendidikan, secara teoritis tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap pengetahuan dan tingkat personal hygiene seseorang. Semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka semakin tinggi pula pengetahuan dan kebersihan dirinya. Pada jurnal kedua, hubungan kuantitatif antara paparan alergen HDM dan gejala pada pasien asma adalah kompleks. Kemudian pada jurnal ketiga, diagnosis skabies dibatasi oleh kurangnya tes yang akurat dan objektif. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil penelitian. Pada jurnal pertama, hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden yang berhubungan secara signifikan dengan gejala klinis skabies adalah tingkat pendidikan, frekuensi mencuci handuk, perilaku pinjam handuk, perilaku menjemur handuk, perilaku pindah tempat tidur, penggunaan disinfektan. Pada jurnal kedua, alergen HDM sangat kuat dan mampu mengaktifkan sistem imun adaptif dan bawaan. Jalur yang tepat bervariasi menurut kelompok alergen dan menjelaskan penawaran ini bisa menjadi jalan baru yang menarik dari penelitian masa depan. Pada jurnal ketiga, hasil kriteria konsensus aliansi internasional untuk pengendalian skabies atau IACS 2020 untuk diagnosis skabies mencakup 3 tingkat kepastian diagnosis dan di 8 subkategori. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan mereview pada bagian kelebihan dan kekurangan. Untuk jurnal pertama, kelebihannya yaitu menggunakan metode penelitian survei yang bersifat deskriptif analitik yang menggunakan desain studi cross-seksional. Kemudian untuk kekurangannya yaitu peneliti tidak mengevaluasi penyakit yang spesifik. Baiklah, selanjutnya untuk jurnal yang kedua, jurnal yang ketiga. Untuk kelebihannya, isi dari jurnal singkat, padat, dan jelas. Kemudian untuk kekurangannya di sini tidak dijelaskan manfaat masing-masing pengujian, tidak disebutkan atau tidak ada gambaran mengenai standarisasi uji yang layak. Baiklah, selanjutnya saya akan mereview pada bagian kesimpulan. Dari jurnal yang pertama, proporsi angka kejadian gejala klinis skabies di Pondok Pesantren Darul Mukni Al-Maliki, Kelapa Nunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor tahun 2013 adalah sebesar 67,67%.
Pada jurnal kedua, alergi HDM sangat lazim dan dapat bermanifestasi dalam sistem pernapasan sebagai rinitis alergi, asma alergi, atau keduanya. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, kriteria dari IACS 2020 mewakili upaya global untuk mengembangkan serangkaian fitur diagnostik yang pragmatis namun kuat. Oke, baiklah. Sekian pemaparan dari saya terkait review jurnal kali ini. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.